Halo Sobat Sudin sekalian, kembali lagi bareng kita Sudin Barakarak Channel. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video kami. Apapun komen Sobat sekalian akan menjadi masukan yang sangat penting buat perkembangan channel ini. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas lebih detail tentang landmark kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Ya, Sobat Sudin sekalian tentu sudah tahu ikon kota wisata yang satu ini. Jam Gadang Bukit Tinggi saat ini sudah mengalami perubahan bentuk dari bentuk awalnya saat pertama kali dibangun. Tapi sebelum kita masuk pada bagian tersebut, mari kita bahas kapan dan bagaimana Jam Gadang ini dibangun hingga menjadi ikon serta menjadi tempat wisata yang paling sering dikunjungi wisatawan yang datang ke kota Bukit Tinggi. Jam Gadang ini dibangun pada tahun 1962 hingga 1927 atas inisiatif Hendrik Roloff Rockmaker yang saat itu menjabat sebagai sekretaris kota atau Controller of the Cop yang saat ini bernama Bukit Tinggi. Arsitektur jam ini dirancang oleh Yazid Rajo Mangkuto yang berasal dari Koto Gadang Bukit Tinggi. Saat itu Yazid dibantu oleh Haji Oran sebagai pelaksana pembangunan dan Tutan Didiame sebagai mandornya. Pembangunan jam gadang dilakukan dengan alat seadanya dan sangat sederhana. Untuk tiang penyangga atau scaffolding dalam proses pembangunan menggunakan bambu. Walaupun menggunakan alat yang sederhana, akan tetapi konstruksi jam gadang ini tahan terhadap gempa. Hal tersebut teruji saat gempa yang terjadi di Padang Panjang pada tahun 1926. Saat itu jam gadang masih dalam proses tahap konstruksi. Nah, saat gempa terjadi, konstruksi jam gadang sama sekali tidak mengalami kerusakan. Meskipun Yazid Rajo Mangkuto bukan seorang arsitek, Yazid berperan besar dalam mewujudkan jam gadang. Mulai dari penentuan lokasi, penentuan bahan, hingga pengawasan jalannya pembangunan. Hal itulah yang membuat namanya terdapat pada prasasti pembangunan jam gadang. Jam Gadang Bukit Tinggi memiliki data dasar ukuran 13 x 4 meter dan bagian dalam menara setinggi 25 meter yang terdiri dari beberapa tingkat. Tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Perletakan batu pertama pada pembangunan jam ini dilakukan oleh putra pertama Rockmaker yang pada saat itu masih berusia 6 tahun. Pada sisi satu tingkat di bawah tingkat teratas jam gadang terdapat 42 jam berdiameter 80 cm. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan Teluk Bayur. Jam ini bergerak atau digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia, yaitu jam gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Pada bagian lonceng, tertera pabrik pembuat jam, yaitu Forman Rellinghausen. Forman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Forman, sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892. Jam ini merupakan hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina yang merupakan bentuk apresiasi terhadap kota Bukit Tinggi yang dulunya bernama Van der Kolk. Di kota inilah lokasi benteng pertahanan Belanda yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1826 saat Perang Padri. Setelah Perang Padri usai, Belanda menjadikan Bukit Tinggi sebagai pusat kedudukan pemerintahan kolonial. Belanda melakukan perluasan dan pembangunan berbagai infrastruktur untuk kepentingan pemerintahannya. Nah, dalam kacamata kolonial, situasi Bukit Tinggi cukup kondusif untuk pembangunan. Hal ini berbeda dengan situasi Padang Panjang, Padang, dan Sawalunto yang marak dengan gerakan politik. Gerakan politik merupakan ancaman besar bagi pemerintahan Hindia Belanda kala itu. Pada tahun 1918, Bukit Tinggi menjelma menjadi kota dengan status Jemente. Sejak didirikan, jam gadang ini sudah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Pada awal didirikannya, atap jam gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan yang menghadap ke timur di atasnya. Simbol ini dimaksudkan agar orang-orang Kurai baru Hampu sampai Sarik Sungai Puar bangun pagi apabila ayam sudah berkokok. Nah, saat Jepang menguasai Indonesia, bentuk atap jam gadang ini dirubah menjadi bentuk pagoda. Dan terakhir saat Indonesia merdeka, atap jam gadang ini diubah berbentuk dojong yang menyimbolkan atap rumah gadang sebagai rumah adat Minangkabau, Sumatera Barat. Pembangunan jam gadang menghabiskan biaya sekitar 3.000 gulden, biaya yang tergolong fantastis untuk ukuran waktu itu. Sejak dibangun dan sejak diresmikan, menara jam ini telah menjadi pusat perhatian setiap orang. Hal itu pula yang mengakibatkan jam gadang kemudian dijadikan sebagai penanda atau markah tanah dan juga titik nol kota Bukit Tinggi. Tahukah Sobat Sudin sekalian, bendera merah putih pertama kali dikibarkan di puncak jam gadang terjadi ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan. Kala itu, pemuda yang memimpin massa untuk menaikkan pertama kali sangsaka merah putih di puncak jam gadang bernama Marakarma.
Renovasi terakhir yang dilakukan pada Jam Gadang adalah pada tahun 2010 oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia atau BPPI dengan dukungan pemerintah Kota Bukit Tinggi dan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Renovasi tersebut diresmikan tepat pada ulang tahun Kota Bukit Tinggi yang ke-262 pada tanggal 23 Desember 2010. Itulah sejarah dibangunnya Jam Gadang Bukit Tinggi dan berita pusakanya. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Jadi jangan lupa buat subscribe, like, dan share. Terima kasih.